Kita memasuki pembagian polinomial part 2, yaitu skema Horner. Yang pertama, pembaginya adalah X min K. Lalu diubah menjadi X sama dengan K dari mana? Dari min K pindah posisi ke kanan menjadi K. Kita gambar skema Horner. Lalu di sini K, di sini A, B, C, D, dan seterusnya. A, B, C, D ini diambil dari mana? Diambil dari Fx, diambil dari pembaginya, yaitu 2 min 3, 1, 6. K-nya berapa? K-nya dari nilai X, yaitu X plus 2 diubah menjadi X sama dengan min 2. Berarti min 2. Lalu mengapa di sini ada min 4, lalu 14, min 30? Ketiganya ini dari A K kuadrat plus B K, lalu min 30-nya dari AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK. Seperti itu. Duanya langsung turun aja, turun min 7, 15, min 24. Nah, di sini hasil bagi, lalu ini sisa bagi. Dan bagaimana cara kita memberi variabel X pada ketiga konstanta? Caranya 2x kuadrat min 7 plus 15, yaitu diberi variabel X dengan pangkat urut, yaitu dari mulai, ya kalian tahu sendiri, ya inilah hasil yang dinamakan HX. Lalu min 24 nya sisa bagi. Kita memasuki skema kedua, yaitu pembaginya AX plus B. Kita tulis dulu yang pertama, pembaginya X sama dengan min K. Dari mana? Dari X plus K sama dengan 0, maka X sama dengan min K. Lalu yang kedua, AX plus B. Kita ubah bentuknya, X sama dengan min B per A. Jadi sama saja dengan konsep yang pertama, hanya pembaginya yang membedakan. Sekarang bagaimana dengan sistemnya? Kita tulis sistem yang pertama dengan yang kedua. Right? Di sini K, di sini A, di sini B, di sini C, dan D sama. Lalu di sini hasilnya sisa bagi, dan di sini hasil dari sini merupakan hasil bagi. Apa yang membedakan? Hasil bagi di sini dibagi A. A bukan dari A ini, tetapi A ini berasal dari A ini. Hanya itu yang membedakan. Oke? Lalu kita bandingkan dengan konsep yang pertama. Pada konsep yang kedua ini, hasil bagi dia dibagi A terlebih dahulu. Jadi dari operasi ini langsung turun menghasilkan hasil, dia tidak merupakan hasil bagi seperti pada konsep yang pertama. Seperti 2, ini turun semua, dia merupakan hasil bagi, tetapi ketika di konsep yang kedua, dia harus dibagi A terlebih dahulu. 3 angka, straight up, lalu sama dengan hasilnya, inilah yang merupakan hasil bagi. Ini yang dimaksud dengan hasil bagi. Bisa 3 angka, bisa lebih, tergantung soalnya. Yang pasti adalah konsepnya hampir sama dengan konsep yang pertama. Hanya pembaginya dan hasil baginya yang beda. Seperti itu, oke? Kita masuk ke jilid 3, yaitu pembaginya derajat 2. Dari mana kita bisa lihat? Kalau derajat 2 kita bisa lihat dari sini. Pangkat dari X-nya yaitu 2. Lalu syaratnya pembaginya harus bisa difaktorkan. Masih ingat penfaktoran dulu? Masih ya? Kita ingat-ingat. Yang sudah lupa silahkan diingat-ingat. Sekarang kita lihat ini semua rumus-rumus, semuanya rumus, huruf-huruf. Kenapa bisa hasilnya huruf juga? Saya bingung, Anda juga bingung. Yaudah kita langsung ke contoh soal. Kita contohkan pada soal nomor 3, yaitu pembaginya X kuadrat plus X min 2. Langkah pertama, kita faktorkan dulu pembaginya.
X kuadrat plus 2 min 2 kita faktorkan menjadi X min 1, X plus 2. Jadi, X sama dengan 1, X sama dengan min 2. K sama dengan 1, K2 sama dengan min 2 itu dari sana. Ya, tahu? Lalu ini sama ya dari konstanta pada fx-nya. Lalu di sini kenapa kosong? Dia diisi dari atasnya, yaitu 3 angka ini diisi dari 3 angka ini. Jadi kalian harus mengisi terlebih dahulu yang atas baru bisa mengisi yang bawah, seperti itu. Ya, mudah sekali bukan? Kita ini sama juga AK, di sini AK kuadrat plus BK, di sini AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK. Sama-sama semua dengan konsep yang pertama. Hasilnya kita tulis semua, kita masukkan turun-turun. Lalu di sini kita tinggal masukkan S2 dan S1-nya. Di sini S2, di sini S1. Paham kan? Kita hanya tinggal memasukkan. Bagaimana dengan hasil akhirnya? Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini merupakan sisa bagi dan disinilah yang dimaksud hasil bagi. Mudah kan? Ya, bagi kalian yang kesusahan bisa langsung komen di kolom komentar, dan jika masih ada yang sulit bisa langsung hubungi kami di sini.